akan kepada yang yang diserahkan kepada bagian pajak ke kantor pajak. Nah, itu kalau angsuran tiap bulan, pajak perusahaan itu pakai PPh pasal 25. Tapi nanti setelah akhir tahun, setelah sekitar bulan Maret April itu, nah itu nanti akan di closing dengan PPh pasal 29. Jadi 25 yang pertama itu kan PPh 25 debit ya kan, debit terhadap kalau di alam akuntansi kan debit PPh 25 terhadap bank. Nah, nanti ketika ditutup, ketika dibayar pajak sudah ketemu besarannya dalam tahun berjalan tersebut, baru nanti debitnya itu PPh pasal 29 terhadap PPh pasal 25. Jadi dibalik, ditutup seperti itu. Itu untuk membayar sendiri. Jadi membayarnya mandiri. Jadi kalau PPh pasal 21 baru ini. Melalui yang kedua adalah melalui potongan atau pemungutan pihak lainnya. Kalau misalnya pembayarannya melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, ini biasanya pajak karyawan, yaitu PPh pasal 21, atau jasa-jasa yang lainnya. Kayak PPh pasal 4 ayat 2, ini juga jasa, pasal 15, pasal 21, 22, 23, serta PPh 26. Ini semuanya jasa, termasuk ekspor impor kan seperti itu. Jadi itu ada itu dipungut, maksudnya dipotong. Kayak kita kalau kita sebagai karyawan, nah itu kita nggak usah bayar bulanan atau tahunan. Karena apa? Karena sudah dipotong sama pihak pemberi kerja itu, pihak pemberi gaji tersebut. Jadi perusahaanlah yang melaporkan, yang membayarkan pajak karyawan. Seperti itu. Jadi yang pertama itu mandiri, yang kedua adalah melalui potongan atau pungutan. Selanjutnya yang ketiga adalah pemungutan oleh pihak penjual. Nah, pihak penjual ini berarti seperti ini sama halnya yang tadi ya, pemotongan nomor 2. Bedanya kalau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain ini dari pemberi kerja. Pemberi kerja antara perusahaan dengan karyawan, tapi pemungutan yang nomor 3, pemungutan oleh pihak penjual. Nah, ini lebih kepada PPN. Jadi secara karakteristik sih sama. Jadi ada pihak yang memungut atau pihak yang memotong. Jadi kalau kita membeli, misalnya kita ke Indomaret, Alfamart, nah di situ kan ada PPN-nya. Nah itu dia pihak Indomaret, pihak Alfamart lah yang nanti akan mengumpulkan PPN kita, dan nanti mereka lah yang akan menyetorkan ke kas negara dan melaporkan ke pajak. Itu PPN, pajak pertambahan nilai. Terus selanjutnya adalah pembayaran pajak-pajak lainnya. Nah, ini pembayaran pajak-pajak lainnya ini lebih kepada pajak mandiri, biasanya DPBB, BPHTB, bea materai, terus pajak kendaraan, pajak apa lagi? Pajak kendaraan, pajak PBB, pajak balik nama, BPHTB, pajak biaya BPHTB, biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, sama nanti ada pajak penjualan sama pajak pembelian. Pajak penjualan itu kalau nggak salah 2,5%, dan pajak pembelian itu 5%. Kalau dulu pajak pembelian itu 10% dan pajak penjualan itu 5%. Dan pada masa presidennya Pak Jokowi itu diturunkan jadi penjualan di 2,5% dan pembelian itu 5%. Jadi kalian kalau beli tanah, nah, kalau kalian beli tanah atau beli rumah gitu kan, nah itu nanti ada pajaknya.
Yang pertama itu pajak penjualan dan pembelian. Nah, sebagai informasi saja, nanti kalau kalian membeli tanah atau menjual tanah atau membeli rumah atau jual rumah, itu nanti kan kalau ada sertifikatnya itu harus ada pajak penjualan, ada pajak pembelian. Nah, itu yang biasanya dinegosiasikan. Nah, pajaknya siapa yang nanggung kan seperti itu. Kalau misalnya pembeli yang nanggung, berarti penjual itu nanti nggak membayarkan pajak tersebut. Jadi semuanya ditanggung oleh pembeli. Tapi kalau misalnya pajaknya masing-masing, berarti pembeli menanggung pajak pembelian dan penjual menanggung pajak penjualan. Dan kalau misalnya ada perubahan akte atau sertifikat tanah, nah itu nanti ada biaya BPHTB, biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Seperti itu. Kalau di kendaraan itu ada biaya balik nama. Balik nama kalau misalnya kita STNK, BPKB kita balik nama gitu kan, itu kan ada biayanya. Sama. Kalau di di kendaraan kan itu biaya balik nama, biaya balik nama BBN. Tapi kalau di bangunan tanah itu namanya BPHTB. Seperti itu. Itu mekanisme pembayaran pajak. Selanjutnya adalah mekanisme pelaporan pajak. Jadi kita harus tahu bahwa pelaporan sama pembayaran itu dibedakan. Mekanisme pelaporan pajak yang pertama adalah surat pemberitahuan, ada SPT-nya. Nah, SPT itu, siapa yang bikin SPT? Ya kita. Siapa sih yang bikin SPT? Itu nanti perusahaan yang bikin SPT. Dia melaporkan informasi bahwa perusahaan atau kita, bahwa pajak kita itu sekian. Nah, setelah kita melaporkan, baru kita membayar. Seperti itu. Jadi surat pemberitahuan SPT itu nanti sekarang sudah enak. Kalau dulu itu manual, tapi sekarang itu sudah pakai DJP online kalau nggak salah namanya. Itu kalian bisa input sendiri kayak semacam pemasukan kalian sama pengeluaran kalian dan biaya-biaya yang lainnya, nanti akan ketahuan di situ pajak kalian dalam setahun itu berapa. Seperti itu. Nah, SPT masa ini, SPT masa itu semacam kayak PPh 25 tadi tentang perusahaan. Nah, kalau SPT tahunan itu ya kita melaporkan PPh 21 kita, itu SPT tahunan. Yang membedakan SPT masa sama SPT tahunan. SPT masa itu dia berlaku buat yang adanya angsuran pajak, itu SPT masa. Tapi kalau SPT tahunan itu final, pajaknya sekian dalam setahun. Seperti itu yang membedakan. Oke, terus nah ini SPT itu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Jadi SPT, surat pemberitahuan SPT pajak itu dia fungsinya itu untuk memberikan informasi besaran pajak yang terhutang. Apakah kita itu dikenakan pajak atau tidak? Itu tergantung di SPT tahunan kita. Kalau misalnya ya secara logika sih seperti ini. PTKP di Indonesia itu kan 4.500.000. Kalau pendapatan kita, penghasilan kita kurang dari sama dengan 4.500.000 itu nanti hasilnya pasti nol, pasti kosong. Jadi dia angkanya nanti nggak muncul, cuma angkanya nol aja. Tapi kalau misalnya pendapatan kita 6 juta, nah itu kemungkinan ada pajaknya, kemungkinan. Tapi kalau kita berusaha untuk menguranginya, itu kemungkinan ya nol hasilnya.
Jadi di sini pelaporannya itu dengan kejujuran. Apakah kita jujur atau tidak? Itulah dilemanya negara. Ketika warganya diberi kemudahan untuk bisa melaporkan sendiri, itu masih banyak warga negaranya yang memanipulasi datanya, data penghasilannya sama data pengeluaran atau dana-dana yang yang digunakan. Tapi kalau dipaksa, nah itu nanti ibaratnya bahasa kasarnya inilah negara hanya mencari uang atau negara memeras rakyatnya. Harusnya negara itu menjamin kesejahteraan warganya, tapi malah negara itu memeras jerih payah dari rakyatnya. Nah, seperti itu. Itulah dilemanya negara. Ketika warganya diberi kemudahan, diberi keluasan untuk melaporkan sendiri, tapi terkadang banyak di antara kita itu tidak jujur untuk memasukkan atau mendata atau melaporkan penghasilan dan pengeluaran kita. Itu yang sangat sangat disayangkan kan seperti itu. Kalau dilihat sih sebenarnya target pajak negara itu sebenarnya bisa tercapai dengan melihat misalnya jumlah pekerja kita berapa persen kan seperti itu. Kan ketika negara itu mengajukan APBN, nah itu kan ada uang masuk negara dari pajak berapa sih? Kan seperti itu. Itu ada perhitungannya gitu kan. Tapi ternyata itu selalu meleset gitu kan. Nah, meleset itu biasanya itu karena apa? Ya karena mungkin ketidakjujuran dari warga negaranya tersebut gitu kan, dari kita gitu kan. Nah, nggak tahu kalau mungkin dari karyawan dari perusahaan itu sudah dipotong kan. Jadi dia tidak bisa manipulasi, tapi biasanya yang pekerja-pekerja mandiri atau pengusaha-pengusaha itu yang biasanya eh, mengakali atau memanipulasi data pemasukan atau data penghasilan sama data pengeluaran dari hartanya tersebut. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Dari mekanisme pembayaran sama mekanisme pelaporan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Nah, ini pajak penghasilan umum. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah Nomor 36 2008. Jadi pajak itu dia terbitnya acuannya itu tahun 83. Nah, setelah beberapa tahun, baru tahun 2008 baru ada perubahan. Berarti ada berapa tahun ini? Kurang lebih sekitar 25 tahun baru undang-undang tersebut dirubah. Mungkin ada kondisi atau situasi yang berbeda atau kondisi ekonomi yang berbeda, makanya ada perubahan di tahun 2008. Terus Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Nah, ini ada undang-undang juga untuk yang mengatur PPh, entah itu PPh 21 atau PPh badan, yaitu perusahaan. Jadi itu semua diatur dari yang terbaru itu kan yang tadi saya bilang kalau PPh 21 itu PTKP 4.500.000 dan PPh badan itu ada kalau UKM yang kurang lebih pendapatan yang kurang dari sama dengan 8 miliar ya omsetnya, nah itu pajaknya itu 0,0
Jadi nggak sampai 1% itu perubahannya. Jadi UKM yang maksudnya yang usaha-usaha yang skala mikro, usaha kecil menengah, usaha kecil mikro itu kalau omsetnya kurang dari 8M itu pajaknya 0,5%. Jadi kurang dari 1%. Tapi kalau setelah lebih dari 8M, nah itu sudah dimasukkan pada usaha menengah. Nah, usaha menengah itu baru nanti berlakunya tarif PPh badan tersebut. Nah, itu yang membedakan. Makanya banyak itu buat relaksasi biar apa? Biar UKM itu terus berkembang. Kan lumayan kok 1% kan seperti itu. 1% lumayan gitu kan. 0,5% aja udah lumayan, 1% gitu. Apalagi 5% gitu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu kan bisa sampai 5% itu perusahaan. Selanjutnya subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Nah, subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Pertama adalah orang pribadi. Nah, orang pribadi itu seperti kita, karyawan atau pengusaha, tapi dia pengusahanya itu digaji. Jadi ada yang pengusaha itu tidak digaji, ada pengusaha itu yang digaji. Maksudnya gimana? Nah, pengusaha itu dia punya usaha, tapi sistemnya dia itu sistem digaji oleh perusahaan tersebut dari usahanya tersebut. Nah, itu orang pribadi. Terus selanjutnya adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, ini warisan. Jadi kalau kalian kemarin itu kalau nggak salah ada yang daerah Rangkas itu ya, siapa itu? Nidah, Mbak Nidah ya, yang punya warisan ya. Nah, itu hati-hati. Kalau nanti nilai, mungkin sekarang nilainya masih kecil. Nanti kalau nilainya udah besar itu udah dikejar-kejar itu sama pajak itu nanti. Jadi makanya sekarang kalau misalnya eh, warisannya masih utuh, silakan dibagi-bagi gitu kan daripada nanti dikejar-kejar oleh pajak. Nah, selanjutnya badan. Nah, badan ini ke perusahaan, ya kan? Ini ada apa bedanya sama bentuk usaha tetap BUT? Nah, BUT ini biasanya ada perusahaan-perusahaan yang luar negeri gitu kan. Perusahaan luar negeri misalnya ini perusahaan luar negeri kayak Facebook, kayak Google, kayak apa lagi itu? Facebook, Google, ya pokoknya perusahaan yang dia itu aslinya ada di luar negeri. Nah, itu. Dia harus bikin bentuk usaha tetap. Jadi badan usaha dia harus punya bentuk usaha tetap. Makanya kemarin itu kan untuk mengejar pajak perusahaan-perusahaan Google, Facebook. Karena Indonesia kan banyak yang menggunakan Facebook, menggunakan Google gitu kan. Nah, akhirnya apa? Perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat atau membentuk badan usaha tetap tersebut, BUT namanya, bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi dia punya kantor perwakilan di Indonesia. Jadi kalau misalnya pajaknya nanti itu bisa dapat dengan mudah di tracing agar ketahuan bahwa perusahaan tersebut harus bayar pajak ke negara Indonesia. Ibaratnya kalau kita pakai layanan internet, pakai Google itu kan per klik gitu kan. Per klik apalagi YouTube juga per klik. Nah, itu kan harus ada keuangannya. Nah, keuangan tersebutlah nanti dia mungkin masuk PPN juga masuk atau pajak penghasilan perusahaan juga masuk ke situ. Jadi kalau badan itu dia perusahaan yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Tapi yang BUT itu perusahaan luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Jadi sebenarnya sama-sama badan, sama-sama perusahaan. Cuma yang badan ini dia berdiri sendiri, perusahaan tersebut berdiri sendiri. Tapi kalau yang BUT ini kayak semacam anak cabang gitu kan. Jadi cabang dari perwakilan Indonesia. Dulu kan kayak Facebook, Google itu kan bukanya malah di Singapura. Nah, tapi kemarin kalau misalnya dia nggak buka
tidak membentuk BUT di Indonesia, maka kayak Google, kayak Facebook, kayak dan lain sebagainya itu nanti akan diblokir di Indonesia. Akhirnya mereka takut, mungkin karena pengguna Facebook, pengguna Google itu kebanyakan dari Indonesia. Nah, mereka takut kehilangan akan konsumennya tersebut. Makanya mau nggak mau mereka membentuklah bentuk usaha tetap tersebut di Indonesia. Jadi dia statusnya sama kayak status perusahaan, tapi mungkin dia mempunyai privilege sendiri, mempunyai apa namanya, mempunyai apa ya, mempunyai kekhususan lah, kekhususan dari pajak tersebut. Karena apa? Karena itu kan ibaratnya sebenarnya dia kan usahanya usaha internet kan seperti itu. Dia nggak harus buka di Indonesia. Dia nggak harus punya perusahaan di Indonesia, tapi semua orang warga Indonesia bisa mengakses. Nah, itu kan susahnya. Nah, ketika seperti itu, otomatis ketika perusahaan tersebut nggak ada di Indonesia, otomatis uang yang kita keluarkan untuk mereka itu nggak balik lagi ke Indonesia. Makanya di Indonesia wajib membentuk usaha tetap atau BUT tersebut. Nah, itu badan sama BUT. Selanjutnya objek PPH. Objek PPH itu dia penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan atau kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Jadi, yang namanya objek pajak itu seluruh pendapatan dan seluruh penghasilan yang didapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Makanya kemarin saya sudah jelaskan, kalau misalnya mungkin kita nanti jadi TKI atau TKW, nah itu kita juga dikenakan pajak penghasilan. Karena apa? Karena kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Makanya ada istilah TKI itu adalah penyumbang devisa negara terbesar. Nah, itu. Karena apa? Karena itu adalah objek pajak. Makanya dengan banyaknya TKI di luar negeri, otomatis banyak devisa-devisa atau banyak pajak yang diambil dari TKI-TKI yang bekerja di luar negeri. Seperti itu. Nah, termasuk dalam pengertian penghasilan yaitu pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima gaji, upeti honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan lain oleh undang-undang lainnya. Jadi yang namanya penghasilan itu bukan hanya sekedar gaji aja, tapi misalnya kita dapat apa namanya, kalau misalnya kerja dalam pekerjaan atau PNS misalnya SPJ itu kan ada SP Pak Budin apa itu Pak Budin ya? Biasanya kalau keluar daerah gitu. Halo, Pak Budin? Surat perjalanan dinas ya, Pak? Ya, perjalanan dinas ya Pak namanya. Iya, iya. Nah, itu perjalanan dinas itu juga kena pajak itu. Kena pajak. Nah, gimana caranya biar nggak kena pajak? Nah, itu ada peraturannya juga gitu kan. Jadi ada hal-hal yang tadinya itu bisa ya sama halnya kayak apa ya? Kayak kita memberikan itu yang kalau misalnya kita mendapatkan proyek, kalau kita memberikan imbalannya itu sebelum sebelum mendapatkan proyek tersebut itu kan
disebut korupsi, itu kan gratifikasi. Tapi kalau pemberiannya setelah proyek itu selesai, nah itu biasanya itu hadiah. Nah, itu kan bedanya kan di situ. Sama kayak tadi perjalanan dinas, kalau misalnya pemberiannya itu sebelum perjalanan, itu kena pajak. Tapi kalau pemberiannya itu setelah perjalanan dinas, itu nggak kena pajak. Ibaratnya bahasa bahasa kasar itu reimburse lah, bahasa umumnya, di-reimburse. Nah, kalau biasanya perusahaan-perusahaan itu pakai sistem reimburse. Perusahaan atau apa namanya? Atau kalau di kementerian, kalau pegawai negeri itu jarang dia ada reimburse pasti di depan. Itu pasti kena potong pajak. Nah, biasanya kalau kalian sering ikut, kalau misalnya apa ya, sering ikut rapat di kementerian, khususnya yang kayak kepala sekolah, itu biasanya kan ada perkumpulan kepala sekolah, dan itu biasanya ada amplopnya. Nah, itu pasti ada potongan nanti. Ada potongan. Itu potongannya itu apa? Ya, buat pajaknya tadi. Beda kalau remes, sebenarnya sama kayak SPJ tadi, cuma bedanya itu hanya di mekanisme pemberiannya. Kalau mekanisme pemberiannya dikasih di depan, itu pasti kena pajak. Tapi kalau pemberiannya itu setelah kegiatan tersebut, nah itu dia biasanya nggak kena pajak, biasanya reimburse namanya. Seperti itu untuk apa ya? Untuk mengakali pajak di situ. Bukan ngakali sih, itu juga di peraturan perundang-undangannya juga jelas seperti itu, diperbolehkan gitu kan. Cuma hanya beda mekanismenya aja gitu. Yang satu dikasih di depan, yang satu dikasih di belakang. Yang kasih di depan itu mendapat kena pajak, tapi kalau dikasih di belakang itu tidak kena pajak, itu bedanya. Terus selanjutnya adalah ini kan komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, sama halnya kayak THR. Nah, THR itu juga kena pajak. THR, kalau kita misal lebaran itu THR, habis itu apalagi itu kayak bonus, misalnya perusahaan itu capai target, nah ya, ada bonusnya, itu biasanya juga kena pajak. Nah, selanjutnya adalah hadiah dan penghargaan. Nah, kalau kita biasanya mendapatkan hadiah, kalau kita ngikutin misalnya kuis atau mendapatkan hadiah dari bank, misalnya kalau orang yang deposito atau gimana, nah itu dia pasti kena pajak. Nah, laba usaha ini udah pasti. Terus keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, hibah, dan sumbangan. Nah, ini yang tadi ada penjualan karena pengalihan harta. Jadi dia kayak semacam penjualan tanah dan bangunan. Itu dia kena pajak. Terus penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Jadi ibaratnya ini kayak semacam restitusi. Jadi perusahaan biasanya kalau misalnya ada lebih bayar, dia mengajukan restitusi. Nah, itu nanti uangnya dikembalikan, itu juga kena pajak juga. Nah, ini selanjutnya bunga bank, ya kan. Terus selanjutnya dividen. Dividen ini adalah pembagian bagi hasil untuk saham. Habis itu royalti. Nah, royalti ini biasanya kayak kita mendapatkan dari hak kita, misalnya kayak musik. Nah, itu kan dia royalti kan. Kalau kita memakai musik tersebut, ya kita harus membayar royalti terhadap yang mempunyai musik tersebut. Terus sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, ini kayak semacam apa namanya? Kayak ruko yang kita sewakan, atau kontrakan, atau rumah yang kita sewakan, itu juga kena pajak. Terus selanjutnya penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Sama juga ya semacam apa ya? Semacam jadi dia
diangsur. Jadi penerimaan itu diangsur yang harusnya 100 juta dalam satu sekali, tapi dia diangsur selama 10 bulan. Ini kayak kredit lah, kredit seperti itu dia tidak kena pajak. Terus selanjutnya adalah keuntungan karena pembebasan utang. Nah, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, ini apa ya? Pembebasan utang. Jadi kalau misalnya kita punya utang, terus mungkin prestasi kita bagus gitu kan, akhirnya utangnya dianggap lunas. Nah, itu kan di apa? Kalau dalam akuntansi itu kan ada apa namanya? Ada laporannya kan. Kalau individu sih nggak kelihatan ke individu. Tapi kalau misalnya dia akuntan dalam perusahaan pasti kelihatan. Oh, yang tadinya hutangnya 300 juta tiba-tiba dihapuskan. Nah, itu nanti juga kena pajak. Terus selanjutnya keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Nah, ini kalau misalnya kita punya mata uang asing, habis itu ketika kita menjual, nah biasanya itu kan ada selisihnya. Nah, itu juga kena pajak. Terus selisih lebih karena pindahan kembali aktiva. Nah, ini yang revaluasi aset. Jadi ada penghitungan kembali aktiva-aktiva atau aset-aset perusahaan. Nah, itu biasanya juga kena pajak. Jadi, misalnya tanah perusahaan tersebut dulu belinya tahun 90 dengan harga 150 juta. Nah, itu kan akan berbeda nilainya dengan harga sekarang. Nah, kalau kita melakukan revaluasi aset, itu nanti juga akan dikenakan pajak. Karena apa? Karena nilai dari aset tersebut akan naik otomatis. Yang tadinya 150 juta mungkin sekarang bisa jadi 10 M atau sampai 100 M. Kan seperti itu. Itu namanya revaluasi aset. Jadi akan menghitung ulang sesuai dengan harga terkini. Terus selanjutnya adalah premi asuransi. Nah, ini premi asuransi kalau misalnya kita mengajukan klaim terhadap asuransi, terus kita mendapatkan klaim tersebut, nah itu juga kena pajak. Terus selanjutnya adalah iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya. Jadi iuran-iuran. Misalnya kalau kalian ikut apa ya, serikat buruh, nah di perusahaan kan itu ada iuran-iuran. Nah, itu juga orang yang mengumpulkan iuran tersebut juga harus membayar pajak dari iuran-iuran yang dikumpulkannya. Terus selanjutnya adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, ini kalau misalnya ada tambahan-tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, misalnya Pak Pudin dia bekerja di 5 tempat atau di 5 perusahaan. Nah, mungkin perusahaan satu sudah dihitung pajaknya, sudah dikenakan pajaknya, tapi perusahaan kedua, 3, 4, 5 itu belum dipotong pajaknya. Mungkin karena Pak Pudin di situ statusnya bukan karyawan tetap, hanya staf ahli. Nah, itu nanti juga harus dipotong pajak, harus dihitung pajaknya dan dilaporkan dan dibayarkan pajaknya tersebut. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, yang pertama, apakah ada negara di dunia ini yang tidak mewajibkan atau tidak membebankan pajak penghasilan kepada rakyatnya? Terus yang kedua, Pak, apa yang terjadi jika negara tidak ada pajak? Terima kasih, Bapak. Yang bebas pajak itu dulu di Arab Saudi itu nggak ada pajak. Ada sih pajak, cuma nggak sebanyak pajak di Indonesia. Tapi sekarang di Arab Saudi sudah mulai menetapkan pajak karena pendapatan negara tersebut sudah berkurang. Mungkin dari harga minyak juga
sudah turun, akhirnya dia menetapkan kayak pajak PPh 21, PPN, nah seperti yang sebelumnya nggak ada, jadi sekarang diadakan. Kalau ditanya ada nggak negara yang tidak tidak menerapkan pajak, sejauh pengetahuan saya sih nggak ada. Semuanya menetapkan pajak itu sebagai penghasilan negara tersebut. Begitu, Mbak. Cuma yang membedakan mungkin ada negara yang menetapkan pajaknya sedikit atau hanya macamnya itu cuma sedikit gitu. Yang tadi yang saya bilang dulu di Arab Saudi itu pajaknya mungkin hanya pajak tertentu gitu kan. Tapi sekarang karena harga minyaknya semakin turun dan cadangan minyak di Arab Saudi juga semakin turun, akhirnya mau nggak mau pajak Arab Saudi itu menetapkan pajak untuk warganya juga gitu. Mbak. Mungkin dulu itu saat 5 macam, nah sekarang jadi 10 atau bahkan lebih. Gitu. Terus selanjutnya apa tadi, Mbak? Yang pertanyaan keduanya, apa yang terjadi jika negara tidak ada pajak, Pak? Kalau negara nggak ada pajak, ya berarti pemasukannya berkurang. Kalau misalnya dia pendapatannya dari pajak. Kalau misalnya negara tersebut pendapatan negaranya itu tidak dari pajak, ya nggak pengaruh, nggak ada pengaruhnya gitu. Tapi kan tadi saya udah bilang semua negara itu menetapkan pajak sebagai penghasilan negara. Otomatis kalau misalnya nggak ada pajak atau nggak ada pajak yang dibayarkan, otomatis pendapatan negara itu berkurang dan akan mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut. Kenapa mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut? Karena harusnya dengan pendapatan dari pajak tersebut bisa digunakan buat kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau kegiatan-kegiatan pembangunan di negara tersebut, itu akan mandek atau akan berhenti karena tidak ada uangnya. Ketika nggak ada uangnya, berarti kan kurang. Tapi negara tersebut mau melakukan kegiatan atau mau membangun negara tersebut, akhirnya negara tersebut adalah melakukan hutang atau pinjaman ke negara tetangga atau negara yang kiranya dia mempunyai cadangan devisa yang lebih tinggi. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Bapak. Ya, ada yang lain? Silahkan. Saya, Pak. Ya. Tadi kan kata Bapak, TKI itu penyumbang devisa terbesar. Lah, misalkan TKI ilegal itu bagaimana ya, Pak? Apakah masih dikenakan pajak atau tidak? Kalau TKI legal kan dia nggak terdaftar, Mbak. Jadi dia sama halnya kayak kita kerja serabutan lah. Kerja serabutan nggak terdaftar. Jadi dia nggak bisa ditarik pajaknya, kan seperti itu. Jadi makanya pada tahun depan itu kan sudah mau diterapkan NPWP itu berlandas patokannya dengan NIK. Jadi NIK, nomor induk kependudukan kita, itu akan menjadi NPWP kita. Kalau sekarang kan NIK KTP itu nomor induk kependudukan sama NPWP kan beda. Nah, kalau misalnya tahun depan berjalan, otomatis semua warga negara Indonesia itu statusnya adalah wajib pajak bagi yang sudah berpenghasilan. Kalau misalnya masih sekolah, ya kalau masih sekolah kan dia nggak berpenghasilan. Tapi kalau misalnya dia sekolah tapi berpenghasilan, ya dia harus bayar pajak. Yang penting intinya semua wajib pajak yang mempunyai penghasilan. Seperti itu. Jadi biar apa? Biar yang ilegal juga nanti juga bisa dikenakan. Biar yang dia kerjanya kerja serabutan, tapi penghasilannya gede, kan ada tuh kerja serabutan penghasilan gede. Kayak misalnya kan sekarang pekerjaan sebagai pengemis itu kan jadi ngetren kan, itu penghasilan juga gede itu kan. Di Bogor aja pengemis dia naiknya mobil. Nah, kalau seperti itu kan
kalau dia nggak punya NPWP berarti dia nggak wajib untuk melaporkan pajak, nggak wajib membayar pajak, kan seperti itu. Tapi nanti tahun depan kalau misalnya NPWP itu dia sama dengan NIK, mau nggak mau dia nanti harus membayar pajak atau melaporkan pajaknya, seperti itu. Ya, ada yang setuju nggak setuju sih, kan seperti itu. Wajar lah itu, setuju nggak setuju. Kalau saya sih setuju-setuju aja, karena apa ya, masa iya pengemis dia kerjanya seperti itu, tapi dia bisa membangun itu kan, bangun rumahnya gede-gede ya, habis itu punya kendaraan dan sebagainya. Apalagi di Bandung itu kan sampai ada namanya desa atau kampung pengemis kan gitu. Atau Bandung mana itu lupa saya. Lu pernah masuk TV kok. Jadi seluruh warganya itu menjadi pengemis. Oh, bayangkan. Gimana itu status KTP-nya kan? Apa status KTP-nya? Kerjanya apa pengemis gitu kan? Saya juga nggak tahu. Apa wira swasta? Kan? Saya juga nggak tahu. Seperti itu, Mbak. Itu Iya, ya, Pak. Mbak Lina. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Yang lain, silakan bertanya. Bertanya, Ya, kalau misalkan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki atau bangunan yang dimiliki, itu bagaimana ya Pak? Misalkan tanah yang kita punya itu 100 meter persegi. Nah, kemudian di pajak bumi dan bangunan itu hanya tertera 60 meter persegi. Itu bagaimana ya Pak? itu harus lapor, Mbak. Nah, harus lapor itu. Itu biasanya orang Indonesia gitu kan, wah pajaknya kecil nih, makanya nggak usah lapor lah, ntar kalau lapor nanti pajaknya jadi gede. Kan seperti itu. Makanya sama halnya kemarin saya itu ngurus sertifikat yang tadinya itu pajaknya itu nggak nyampe 100.000. Habis itu saya ngurus sertifikat pajaknya sekarang jadi 2 juta. Kan seperti itu. Kalau orang ibaratnya itu mau main-main seperti itu kan, paling lapor nanti pajaknya berubah. Ya resikonya seperti itu resikonya. Makanya apalagi yang bisa berkembang itu kayak Bekasi, apalagi Bekasi Utara. Bekasi Utara itu kan Bekasi Utara atau Cikarang Utara itu kan sebelumnya sawah tuh. Kan banyak tuh sekarang perumahan di daerah Sukatani itu banyak kan. Nah, itu kalau misalnya statusnya tanah, sawah, itu pajaknya masih murah. Tapi nanti kalau misalnya ada perubahan sertifikat, itu dia mau nggak mau harus mengikuti pajak perumahan tersebut. Seperti itu. Sama halnya kayak kemarin saya yang tanah yang di Bekasi seperti itu. Dia sebelumnya sawah, tapi samping-sampingnya banyak perumahan. Ya biar aman, makanya saya bikin sertifikat. Ternyata pajaknya itu berapa kali lipat. Berapa kali lipat dari 100.000 jadi 2 juta kan seperti itu. Bisa 20 kali lipat apa? Dari 100.000 jadi 2 juta. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan demi apa namanya, nanti administrasi ke depannya kan, kalau kita mau ngejual, kalau ada apa-apa dan sebagainya itu lebih mudah. Gitu. Ya sama halnya kalian, nah kalau tanah kalian nanti statusnya masih PJB, masih girik desa gitu kan, nanti kalau kalian berubah menjadi sertifikat, itu pasti nanti pajaknya akan berubah. Tapi ketika kalian sudah menjadi sertifikat, itu harganya itu lebih tinggi daripada statusnya masih AJB. Nah, itu kelebihannya di situ. Kalau dijual atau ada pembebasan, itu nanti yang sertifikat itu harganya lebih tinggi daripada AJB. Itu yang membedakan. Tapi ya emang gak enaknya itu nanti kita dapat pajak yang lebih besar lagi, kayak yang saya ceritakan, dari 100.000 jadi 2 juta kan seperti itu. Itu Mbak Widyar.
Kalau kamu mau lapor ke Dispen, itu laporan kalau PBB itu ke Dispenda kan, lapornya ke Dispenda nanti berubah, nanti pajaknya juga berubah. Kan pas telat, misalkan apa pemberian suratnya itu kan telat, misalnya dari RT-nya. Kemudian pas dicek masa ininya pembayarannya cepet gitu, maksudnya besoknya udah mau ini lagi, cuma selang 1 minggu kan sulit ya Pak ngituin dulu apa pergantian dulu itunya apa luas tanahnya. Nah kita bayar dulu yang sebelumnya atau urus-urus dulu? Bayar sebelumnya juga nggak apa-apa, dibayar dulu. Nanti biasanya Dispenda ngasih dispensasi. Ya udahlah yang kemarin biar biaya yang segitu. Nah, tahun depan baru yang biaya yang terbaru. Seperti itu, Mbak. Jadi nggak usah, wah ini tinggal seminggu lagi nggak bisa. Ya bayar aja dulu, nanti untuk perubahannya. Nanti itu kan masuknya ke daerah. Dispenda nanti udahlah, yang kemarin biarlah. Nanti apa namanya buat tahun depannya aja. Itu kalau nggak salah lapor ke Dispenda, Mbak. Dinas Pendapatan Daerah. Ya. Untuk Langsung ke PBB. Hah? ke Dispenda aja. Iya, Dispenda. Itu kan masuknya ke daerah kan PBB. Jadi ada pelaporan, bisa perubahan bangunan dan sebagainya. Itu juga misalnya tanah kamu dari 80 jadi 100. Nah, nggak mungkin dong rumah kamu nggak lebar lagi kan. Nah, kalau dilaporkan nanti otomatis akan menambah lagi kan gitu. Nah, itu kalau misalnya masih tetap acuannya harga yang lama sih nggak apa-apa. Tapi biasanya itu akan mengikuti acuan harga baru yang sekarang. Nah, NJOP-nya, berarti nilai jual objek pajaknya kan naik. Otomatis pajaknya juga naik. Seperti itu, Mbak. Itu resikonya, ya resikonya seperti itu. Ketika kita melaporkan yang terbaru, itu acuannya bukan yang dulu, angka nilainya. Tapi itu yang jadi acuan itu harga yang sekarang. Misalnya dulu kamu beli rumah atau beli tanah tersebut per meternya 150.000, terus sekarang berubah hari ini jadi misalnya 1 juta per meter. Nah itu nanti ngikutnya 1 juta per meter, bukan 150.000 lagi gitu. Ya solusinya sih kalau menjadi warga negara yang baik yang lapor. Kalau nggak mau ngelapor ya nggak apa-apa. Uangnya dikahin aja lah. Gitu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan ada yang lain. Cukup? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan hari ini. Saya lihat mata-matanya itu, muka-mukanya sudah mulai memelas gitu kan. Sudah KU, apalagi Pak Pudin itu udah KU Pak Pudin itu. Minggu, Pak. Ini hari ini nggak tahu hari ini ada yang jalan-jalan apa enggak. Biasanya kan kelihatan tuh yang jalan-jalan. Tapi kayaknya ini yang ditutup ini lagi jalan-jalan nih, kameranya ditutup. Nah, kalau kameranya ditutup kan kemarin, sesuai yang kemarin, kebijakan kemarin, yang kameranya tertutup berarti dia dianggap tidak masuk perkuliahan. Seperti itu. Kayak misalnya ini Juliawati, Ferry, Widya, Melisa, Diana Putri, dan lain sebagainya. Sekarang udah pada mulai buka-buka. Sudah telat, Mas, Mbak, sudah saya screenshot tadi. Jadi percuma kalian buka kamera juga. Kan saya udah bilang sama kalian, saya akan screenshot sesuai hati saya. Ketika saya mau screenshot sekarang, pas kalian nutup kamera berarti yaitu. Jadi kalian dianggap tidak masuk kuliah.
Seperti itu, sesuai kesepakatan awal kan. Jadi jangan salahkan saya kalau misalnya nanti tiba-tiba kalian, Pak, saya masuk terus tapi kok absensi saya di sini nilainya 0. Nah, nanti kita adu bukti aja gitu kan. Yang saya screenshot ini nih, tanggal sekian, ada tanggalnya lagi kan. Tuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini itu pertemuan kelima, berarti 2 pertemuan lagi kita akan UTS. Seperti minggu depannya lagi nanti UTS baru. UTS itu adalah pertemuan ke-8. Nah, setelah UTS nanti kita baru belajar nanti hitung-hitungan pajaknya seperti apa. Terus sekarang ya teorinya dulu lah. Teorinya dulu, nanti baru kita akan latihan menulis pajak PPh 21. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke PPh 23, PPh 22, PPh 25, dan PPh yang lain. Sebenarnya saya tekankan sih di PPh 21-nya. Karena apa? Karena status kebanyakan dari kalian itu ada statusnya karyawan. Jadi nggak usah lebih-lebih lah gitu nanti. Kalau kalian statusnya itu karyawan, misalnya bagian accounting atau bagian SCM, baru nanti bisa belajar PPh yang lain. Gitu. Tapi statusnya kalian kan sekarang itu kebanyakan operator, nah itu cukup PPh 21. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya nanti cukup, itu nanti saya akan tambahin PPh, bisa PPh 22, 23, PPh 4 ayat 2, PPh 25, PPh 29, PPN, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan dan sampai ketemu hari Minggu besok bagi kelasnya yang masih sama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Makasih Bapak, nuhun. Terima kasih, Ferry. Sudah record. Terima kasih, Bapak.